Coba bayangkan Anda melangkah ke sebuah tempat yang sangat purba. Udara di sekeliling Anda dipenuhi wangi dupa yang pekat. Suasana khas Bali ya. Betul sekali. Sayup-sayup terdengar lantunan doa dari kejauhan, dan sejauh mata memandang, ada ribuan orang berpakaian adat tradisional. Kain putih, kain kuning, semuanya berjalan beriringan dengan sangat khusyuk. Ya, sebuah tradisi spiritual yang usianya sudah ribuan tahun. Benar, dan memang terasa seperti itu. Tapi, tepat di sebelah Anda, saat Anda sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah shuttle bus bertenaga listrik yang melintas nyaris tanpa suara. Wow, kontras sekali ya. Sangat kontras. Dan ketika Anda menengadah, di atas kepala Anda ada layar digital canggih yang menunjukkan sisa slot parkir secara real time. Jadi seperti perpaduan dua zaman yang berbeda. Persis. Anda sedang berdiri tepat di persimpangan antara sesuatu yang sangat sakral dan infrastruktur yang super modern. Nah, disitulah letak keistimewaan topik kita hari ini. Iya, jadi hari ini, khusus untuk Anda para pembelajar yang selalu ingin tahu gimana dunia bekerja, kita akan melakukan sesi bedah informasi yang luar biasa. Kita akan melihat gimana sebuah tradisi kuno berhadapan langsung dengan ancaman logistik abad ke-21. Dan yang paling menarik di sini adalah dokumen sumber yang kita gunakan. Ini bukan sekedar teori. Betul, kita punya sumber yang sangat solid ya hari ini. Iya, kita membedah Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2 tahun 2026. Ini tertanggal 14 Maret 2026. Oke. Bersanding dengan dokumen Dudonan. Dudonan ini semacam jadwal resmi komprehensif untuk sebuah upacara raksasa di Pura Agung Besaki yang disebut Karya Ida Batara Turun Kabeh. Tunggu. Kalau Anda mendengar kata surat edaran gubernur, yang terbayang di kepala kan biasanya tumpukan kertas birokrasi yang kering, kaku, dan membosankan gitu kan? Iya, biasanya orang malas bacanya, tapi dokumen yang satu ini sangat berbeda. Ini bisa dibilang sebuah cetak biru, sebuah panduan pertahanan hidup. Pertahanan hidup gimana maksudnya? Ini adalah cara sebuah peradaban mengorkestrasi ratusan ribu orang agar ruang sakral mereka tidak hancur oleh apa yang kita kenal sekarang sebagai overtourism atau kekacauan massal. Oke, mari kita bongkar akarnya dulu. Mengapa pemerintah sampai merasa perlu membuat aturan yang sedemikian rinci? Nah, kalau kita baca bagian dasar dari surat edaran ini, mereka nggak memulai dengan pasal-pasal hukum modern. Oh iya. Terus mereka mulai pakai apa? Mereka langsung mengutip teks-teks susastra kuno Bali, mulai dari lontar hingga prasasti bersejarah. Wow, langsung ke akar budayanya ya? Betul. Pura Agung Besakih ini kan letaknya di lereng Gunung Agung. Dan di dalam teks tersebut, kawasan ini disebut sebagai Tolangkir. Tolangkir. Artinya apa itu? Terjemahannya saja sudah bikin merinding. Artinya, dia yang maha tinggi, maha mulia, sekaligus maha agung. Luar biasa. Berarti tempat ini memang punya status yang sangat spesial di masyarakat Bali. Sangat spesial. Tempat ini dikukuhkan sebagai Huluning Bali Raja atau hulu dari Kerajaan Bali. Sekaligus disebut Madyani Kang Buana. Madyani Kang Buana. Itu artinya pusat dunia kan? Iya, pusat dunia. Dan terminologi pusat dunia ini bukan sekedar gelar puitis ya. Terus maksud dari pusat dunia di sini gimana? Dalam kosmologi masyarakat Bali, arah hulu atau arah gunung itu adalah representasi dari kesucian tertinggi. Oke, masuk akal. Karena posisinya di gunung ya? Betul, karena Besakih diposisikan sebagai jangkar spiritual atau pusat dari segalanya. Pada masa Bali kuno, tempat ini dikategorikan secara hukum adat sebagai kawasan hila-hila Huludang ing Basuki. Hila-hila. Kata hila-hila ini sangat menarik. Ini artinya apa? Ini krusial sekali. Hila-hila itu bukan sekedar himbauan. Ini adalah sebuah pantangan atau larangan keras yang absolut. Pantangan yang benar-benar nggak boleh dilanggar sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Konsep ini menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah tempat suci untuk memohon keselamatan semesta. Jadi pantang dan dilarang keras untuk dilewati, dimasuki, atau diperlakukan secara sembarangan oleh siapapun. Tanpa terkecuali. Oke, mari kita coba tarik ke pengalaman sehari-hari Anda ya. Bayangkan Anda mengundang tamu ke rumah Anda, tapi rumah Anda ini adalah titik paling suci di alam semesta. Analogi yang bagus. Ya kan? Anda jelas nggak bisa menyambut mereka seperti di konser musik. Anda nggak bisa membiarkan orang masuk lewat jendela, melempar puntung rokok di karpet, atau parkir mobil sembarangan di tengah ruang keluarga. Pasti akan sangat kacau. Betul. Harus ada semacam etiket kosmiknya.
Masalahnya, di masa lalu, tamu yang datang mungkin hanya hitungan ratusan orang yang berjalan kaki. Nah, disitulah letak tantangannya sekarang. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, ancaman terhadap kesucian sebuah ruang sakral di era modern ini sudah berubah drastis. Karena sekarang orang gampang banget bepergian ya. Persis, musuhnya bukan lagi penjajah dari kerajaan lain, ancaman terbesarnya adalah volume. Volume manusia yang datang ke sana. Benar, kita bicara tentang era di mana umat manusia punya pesawat komersial, mobil pribadi, bus pariwisata. Populasi juga terus meledak. Berarti, aturan-aturan pemerintah ini? Aturan-aturan ini sebenarnya adalah manifestasi modern dari konsep hila-hila itu sendiri. Pemerintah Provinsi Bali sedang mengembalikan marwah kesucian Besakih, tapi melalui bahasa manajemen modern. Oh, saya paham sekarang. Tanpa tatanan logistik yang ketat, kesucian Besakih bisa dengan sangat mudah tergilas oleh polusi, tumpukan sampah, dan kemacetan. Betul sekali. Melihat betapa sakralnya tempat ini, jujur saja saya langsung berpikir, gimana caranya mengatur ratusan ribu umat yang ingin bersembayang ke pusat dunia ini dalam waktu bersamaan? Tanpa membuat tempat itu kolaps ya. Iya. Jawabannya ternyata ada pada dokumen kedua kita, yaitu dudonan atau jadwal upacara. Ini kan bukan acara yang cuma berlangsung pas akhir pekan aja ya. Oh jelas bukan. Ini seperti sebuah maraton spiritual berskala mega. Maraton spiritual, saya suka istilah itu. Karena memang pelaksanaannya panjang sekali. Karya Ida Batara Turun KB ini diadakan setahun sekali bertepatan dengan Purnama Sasi Kadasa. Betul, puncaknya di bulan purnama. Rangkaian acaranya dimulai sejak awal Maret. Kalau saya lihat di jadwal, tanggal 7 Maret itu sudah ada ngaturan pemiut. Iya, itu ritual awalnya. Terus tanggal 18 Maret berlanjut ke Taur Tabuh Gentuh. Sampai tanggal 31 Maret itu ada Melasti ke Tegal Suci. Semuanya bergerak menuju satu titik puncak. Dan titik puncaknya, atau puncak karya, itu jatuh pada hari Kamis, 2 April 2026. Tapi setelah puncak acara, semuanya tidak lantas dibongkar begitu saja. Ah, ada fase lanjutan kan? Benar, ada sebuah fase yang disebut nyejer. Upacara tetap berlangsung selama 21 hari berturut-turut hingga 23 April 2026. Wah, 21 hari. Di jendela waktu inilah umat dari seluruh penjuru datang berbondong-bondong untuk bersembahyang ya. Iya, prosesi kedatangan umat secara bergiliran inilah yang disebut dengan penganyar. Nah, bagian jadwal penganyar ini yang bikin saya harus baca dokumennya 2 kali. Sangat detail ya? Sangat. Sistem pembagian wilayahnya itu luar biasa ketat. Maksud saya, ini udah kayak ngelihat jadwal keberangkatan kereta api nasional. Kota Denpasar punya jadwal sendiri di tanggal 6 April. Lalu Kabupaten Badung besoknya 7 April. Terus bergerak ke setiap kabupaten di Bali. Dan gak berhenti di situ. Umat dari Provinsi Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera dialokasikan khusus pada tanggal 11 dan 12 April. Bahkan wilayah timur seperti NTT, Papua, dan Maluku punya slot di tanggal 18 dan 19 April. Dan umat dari wilayah Jawa serta luar negeri dijadwalkan secara spesifik di akhir acara, tanggal 21 dan 22 April. Ini gila sih skala logistiknya. Skala geografis nasional dan internasional ini memperlihatkan betapa masifnya pergerakan yang sedang kita bicarakan. Ini bukan sekedar acara lokal. Tapi tunggu dulu, saya harus mengajukan pertanyaan kritis di sini. Silahkan. Bukankah mengatur hari di mana seseorang boleh beribadah itu terasa terlalu membatasi? Maksud saya, ibadah kan seringkali soal panggilan hati. Panggilan spiritual yang personal ya? Betul. Apakah birokrasi ini, zona waktu ini, nggak membunuh spontanitas spiritual dari peziarah? Itu protes yang sangat wajar kalau kita cuma melihat dari sudut pandang satu individu. Spontanitas memang membebaskan. Iya kan? Kesannya jadi kaku banget. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi kalau spontanitas itu dikalikan dengan ratusan ribu orang. Tanpa sistem zonasi waktu seperti penganyar ini, Pura Agung Besakih akan kolaps oleh kapasitas. Oh, bayangkan kemacetannya. Tepat. Yang terjadi bukanlah pengalaman spiritual yang damai, melainkan tragedi logistik. Bayangkan kalau puluhan ribu orang dari Bali, ditambah dari Jawa dan Sumatera, memutuskan datang di hari yang sama. Jalanan pegunungan menuju Gunung Agung pasti lumpuh total. Pasti. Orang akan terjebak di dalam bus, berjam-jam, kehausan, kepanasan. Dan saat mereka tiba di pura, fisik dan mental mereka sudah hancur. Fokus ibadahnya hilang ya? Betul.
Justru dengan sistem zonasi inilah kenyamanan ibadah terjamin. Jadwal yang ketat ini memastikan bahwa ketika seorang peziarah terbang jauh dari Papua dan tiba di Besaki, mereka punya ruang fisik untuk duduk dan berdoa dengan tenang. Oke, masuk akal. Jadi, kita punya daftar tamu kosmik yang sangat ketat untuk melindungi peziarah. Tapi, setelah umat tahu kapan harus datang, pertanyaan logis selanjutnya adalah apa yang menyambut mereka saat tiba di sana? Nah, disinilah kontras antara tradisi kuno dan inovasi teknologi modern benar-benar terlihat. Di sini bagian yang benar-benar menarik. Katakanlah hari ini giliran wilayah Anda datang. Anda bawa sesajen, pakai baju adat, mengharapkan jalan setapak berbatu yang kuno, tapi yang menyambut Anda justru fasilitas dari abad 21. Dimulai dari pintu masuknya, semua pengunjung wajib masuk dalam satu arah melalui Candi Bentar di area Manikmas. Nggak ada lagi jalan tikus yang bikin semrawut ya? Betul, semuanya diatur lewat satu akses utama. Dan area kedatangan ini terhubung dengan kapasitas parkir raksasa. Kapasitasnya ini yang bikin saya melongo. Untuk kendaraan raksasa seperti bus, mereka diarahkan ke area Kedungdung yang bisa menampung 250 unit bus. Sementara untuk mobil pribadi dan sepeda motor ada di gedung parkir Manikmas. Dokumennya mencatat 1.426 slot untuk mobil dan 1.268 untuk sepeda motor. Dan itu bukan sekedar lapangan tanah yang dicor. Oh, jauh dari itu. Ini gedung parkir digital. Ada sensor lampu indikator merah dan hijau di setiap slot parkirnya. Ada kode blok di pilar, bahkan ada lift. Fasilitas metropolis di lereng gunung. Gila. Lalu setelah parkir, pengunjung nggak disuruh jalan kaki nanjak jauh banget. Pemerintah sediakan shuttle bus listrik yang nyaris tanpa suara. Dan jangan lupa fasilitas inklusifnya. Ah ya, mereka punya kendaraan bagi, kayak mobil golf gitu, khusus untuk lansia, penyandang difabel, ibu hamil, dan perempuan yang membawa balita. Bahkan ada ruang laktasi. Inilah implementasi nyata dari visi Ngangun Satkerti Loka Bali. Wah, istilah yang bagus. Artinya apa itu? Itu adalah filosofi pembangunan Bali yang menjaga kesucian alam dan budaya, namun tetap menyejahterakan masyarakatnya. Infrastruktur modern ini dirancang bukan untuk mengubah pura menjadi pusat perbelanjaan. Bukan untuk komersialisasi ya? Sama sekali bukan. Ini dirancang untuk melayani pamedek atau umat dengan mengeliminasi penderitaan logistik. Kelelahan berjalan menanjak, panas, parkir semrawut, semua itu dihapus. Supaya mereka bisa fokus pada esensi spiritualnya saat berdoa. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal kenyamanan pengunjung, ada satu inovasi lagi soal UMKM yang menurut saya jenius. Ya, tentang area pedagang. Di area Bencingah dan Manikmas, pemerintah menyediakan total ratusan unit kios dan los UMKM. Tapi kejutan utamanya, semuanya disewakan secara gratis. Ya, pedagang hanya perlu membayar biaya operasional seperti listrik dan air. Dan ini diutamakan untuk produk lokal Bali, khususnya dari Karangasem. Ini strategi tata kota yang cerdas. Memberikan kios gratis ini menginjeksi ekonomi langsung ke masyarakat lokal. Mereka nggak cuma jadi penonton di desanya sendiri. Betul. Dan dari sisi keramaian, begitu pedagang diberi fasilitas bagus dan gratis, pemerintah punya legitimasi moral yang mutlak untuk menerapkan aturan tangan besi. Aturan tangan besi gimana? Kalau kita lihat aturan lingkungannya, pedagang dilarang keras berjualan di tepi jalan atau trotoar, jalur evakuasi dan pejalan kaki harus steril. Supaya pergerakan ratusan ribu manusia nggak tersendat ya. Masuk akal. Nah, ini membawa kita ke aturan ekologis yang lebih luas. Ini bagian yang paling revolusioner sebenarnya. Sangat revolusioner. Ada larangan keras penggunaan plastik sekali pakai. Nggak boleh ada tas kresek, pipet atau sedotan plastik dan styrofoam. Pengunjung dan pedagang sama-sama kena aturan ini. Dan aturan soal sampah ini sangat komprehensif. Pengunjung wajib membawa kantong sampah sendiri. Dan wajib bawa pulang sampahnya. Bahkan ini yang bikin saya berhenti baca sejenak, sisa lungsuran atau sarana sesajen yang sudah diaturkan, itu juga harus dibawa pulang kembali. Aturan lungsuran ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah pergeseran perilaku yang masif bagi umat Hindu di Bali. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Biasanya kan orang ninggalin sesajen di pura sebagai bentuk persembahan. Betul, selama berabad-abad psikologinya begitu. Kita persembahkan yang indah lalu ditinggal. Tapi dengan jutaan orang, sesajen yang ditinggal itu akan menjadi gunungan sampah organik yang membusuk. Wah, malah jadi kotor ya puranya. Tepat.
Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang tanggung jawab komunal. Mengatur spiritualitas bukan hanya urusan hubungan manusia dengan Tuhan secara niskala. Niskala itu artinya alam gaib atau spiritual ya? Iya, ruang yang tak kasat mata. Tapi ada juga ranah sakala. Sakala itu dunia fisik yang nyata. Betul, dunia nyata di mana kita memilah sampah. Anda nggak bisa bilang sudah beribadah secara niskala kalau Anda meninggalkan sampah plastik di ranah sakala. Kesucian nggak bisa berdiam di tengah tumpukan sampah. Wah, itu ngenah banget. Keduanya harus bersih bersandingan. Dan ketegasan di ranah skala ini sampai menyentuh manajemen lalu lintas makro loh. Selama acara berlangsung, ada larangan keras melintas bagi kendaraan pengangkut galian C. Truk-truk pasir raksasa itu ya? Iya, truk pasir dilarang lewat di jalur Muncan dan Pempatan menuju Kelungkung. Menghentikan truk tambang pasir itu kan pasti ngaruh ke ekonomi. Tapi mereka lakuin agar udara dan jalan raya tetap bersih demi kelancaran karya suci ini. Tentu butuh kolaborasi instansi yang masif untuk menjalankan semua ini. Mulai dari Polda Bali untuk lalu lintas, Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk shuttle bus, sampai Dinas Kesehatan. Jadi kalau kita rangkum, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 ini jelas bukan sekedar pamflet aturan parkir biasa ya. Jauh dari itu. Ini adalah dokumen komprehensif. Sebuah mahakarya yang mengorkestrasi waktu lewat zonasi jadwal, teknologi dengan parkir digital, ekonomi lokal dengan UMKM gratis, hingga ekologi lewat larangan plastik. Semuanya demi satu tujuan, menjaga marwah Pura Agung Besakih sebagai pusat spiritual dunia. Benar. Dan ini menjadi pengingat bagi Anda yang mendengarkan, ini adalah sebuah masterclass dalam manajemen crowd control dan pelestarian budaya. Membuktikan bahwa tradisi dan modernisasi tidak harus saling menghancurkan. Wah, eksplorasi mendalam kita hari ini benar-benar membuka mata. Jika sebuah pura yang usianya ribuan tahun di lereng gunung di Bali mampu menerapkan larangan plastik sekali pakai secara total. Dan memfasilitasi ratusan UMKM lokal secara gratis. Betul, dan mengatur tata letak parkir digital bagi ratusan ribu pengunjung dengan rapi. Pertanyaan besarnya untuk Anda pikirkan setelah sesi ini selesai adalah, apa alasan kota-kota metropolis modern kita masih sering gagal dan kewalahan melakukan hal yang sama dalam kesehariannya?